Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja nih teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan ya dari teman-teman Taurus. Fokus konsentrasi. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Two of Wands. Dua tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Taurus. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana kondisi kehidupan kamu, ya, yang mungkin teman-teman sudah ada mulai menunjukkan sebuah tanda-tanda bahwasanya apa yang mungkin selama ini kamu lakukan, teman-teman, ya. Artinya ketika kamu memiliki sebuah tujuan, ya, impian ataupun hal-hal yang lainnya, itu semua berpotensi berpeluang akan tercapai. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena bakal ada sebuah manifestasi ataupun kabar baik dari semua itu teman-teman. Ya mungkin sebuah manifestasi dari kerja keras kamu ataupun doa-doa kamu. Ya, baik itu mungkin terkait dengan perihal kehidupan sosial kamu ya. Berarti itu menyangkut tentang pekerjaan, usaha bisnis dan kemudian terkait dengan kondisi kehidupan asmara ya, rumah tangga, berpacaran, keuangan dan bahkan mungkin juga terkait dengan masalah kondisi kesehatan. Tergantung lah ya dari apa yang mungkin saat ini lagi ataupun selama ini sedang kamu perjuangkan teman-teman untuk bisa tercapainya tujuan tersebut. Ya, potensinya ada bakal tercapai. Nah, pada kata yang kedua aku punya justice. Justice berarti ada sebuah keadilan, kemenangan, keseimbangan. Oke. Dari apa yang aku katakan pada kartu kedua ini teman-teman, inilah sebuah bentuk manifestasi yang cukup nyata. Artinya bukan hanya sebuah potensi, tetapi ini akan menjadi, insya Allah akan menjadi sebuah manifestasi yang cukup sempurna. Karena ketika keadilan, kemenangan, teman-teman, ini kamu dapatkan, berarti kan memang ada sebuah bentuk manifestasi atas doa kamu. Ya, terkabulnya. Ya, hajat kamu semua, teman-teman, keinginan kamu. Hingga pada akhirnya membuat kehidupan kamu tuh akan lebih baik. Paling tidak stabil, seimbang ketika mungkin, mohon maaf, kemarin kehidupan kamu dalam fase yang nggak begitu stabil, yang nggak begitu baik, maka di sini aku lihat bakal seimbang. Ya, dan bahkan nggak menutup kemungkinan kemenangan besar ini juga akan kamu peroleh. Ketika sebuah kemenangan besar kamu peroleh, kamu dapatkan, teman-teman, tentu apa yang akan kamu rasakan ya di dalam kehidupan kamu secara menyeluruh ya tentu dong sebuah kebahagiaan ya, karena kehidupan kamu dalam pekan ini bakal penuh dengan keberkahan banget, teman-teman. Ya, di mungkin penghujung ya Ramadan lah ya, teman-teman, kita katakan seperti itu. Ya, begitu banyak keberkahan, keberuntungan nih. Mungkin inilah apa namanya, teman-teman ya, sebuah proses yang mungkin memang awal-awalnya itu nggak mudah, sulit banget ya. Tetapi pada akhirnya ketika perjuangan dan kerja keras kamu yang kamu lakukan selama ini, teman-teman, ya, kamu lakukan dengan sungguh-sungguh, maka inilah yang akan kamu dapatkan. Ya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah keberkahan, teman-teman, jadi apapun yang kamu lakukan nanti pasti bakal beruntung. Ya, contoh ketika kamu lebih terfokus terhadap kehidupan, usaha bisnis kamu insya Allah akan berkembang. Ya, bakal ada peningkatan rezeki yang akan datang. Pekerjaan mungkin juga sama. Ya, kehidupan asmara, keuangan.
kesehatan. Jadi memang hampir semua aspek ya, tergantung lah ya teman-teman. Jadi memang pada momen ini aku rasa momen terbaik ya bagi teman-teman Taurus. Kehidupan kamu akan benar-benar meningkat. Aku katakan mungkin berpeluang ya perubahan tadi 180 derajat ya teman-teman. Oke, kehidupan yang lebih baik gitu. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan dari teman-teman Taurus ya dalam pekan ini. Oke, aku punya 8 tongkat. 8 tongkat muncul hadir ya teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana perjuangan upaya kerja keras yang kamu lakukan ya teman-teman. Dan di balik perjuangan kerja keras yang kamu lakukan tersebut ya, sepertinya menunjukkan sebuah tanda-tanda ya bahwasanya bakal datangnya ya keberuntungan besar. Ya, keberuntungan besar ini berupa apa? Rezeki yang berlimpah. Keberuntungan besar ini berupa apa? Ya, rezeki yang mungkin belum pernah kamu dapatkan sebelumnya. Ya, ada rezeki nomplok berlimpah, rezeki dadakan juga seperti itu, teman-teman. Dan ini semua berkat apa kerja keras perjuangan kamu. Ya, tidak dapat dipungkiri untuk mendapatkan uang rezeki harus bekerja. Ya, dan ini yang kamu lakukan gitu sih. Jadi antara kerja keras dan keuangan itu balance, teman-teman. Ya, kamu kerjakan, ya maka kamu mendapatkan. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya The Devil. Wajib hati-hati dan waspada teman-teman ya. Sepertinya di balik kesuksesan ya, kita katakan kesuksesan. Kenapa? Ya jelas dong. Ketika ada rezeki berlimpah, ya, ketika ada rezeki nomplok ini, pasti kan membuat kehidupan kamu, ekonomi kamu meningkat pesat di situ kan. Ya, kehidupan kamu mungkin menjadi orang kaya raya, orang kaya baru itu cukup terlihat banget nantinya gitu ya. Nah, di situ pasti ya di balik kesuksesan pasti bakal ada orang yang nggak senang ya, mau dimanapun ya, sukses di dalam apa, hal apa, pasti selalu saja ada yang nggak senang dan berupaya berusaha teman-teman untuk menjatuhkan kamu ya. Nah, ini tujuannya adalah menghancurkan kehidupan kamu. Dan apakah kamu berhasil untuk mungkin dia jatuhkan, dihancurkan ya? Ya mudah-mudahan sih teman-teman. Ya, yang paling terpenting adalah bagaimana saat ini tetap menjaga yang namanya keyakinan kamu terhadap Tuhan masing-masing. Ya, tetap menjaga yang namanya sebuah konsisten nih loh. Ketika kamu bekerja ya, kamu lakukanlah hal yang mungkin seperti biasanya ya teman-teman. Ya, agar rezeki itu juga tetap dapat kamu dapatkan. Ya, seperti biasanya. Nah, kemudian dari kedua kartu ini juga cukup menggambarkan teman-teman kalau dikatakan mungkin track record di dalam kehidupan teman-teman Taurus ya begitulah ya. Yang dimana kalau dikatakan mungkin selama ini jalan keresahan kamu selalu ditutup oleh seseorang ya, kemudian kondisi ekonomi kamu mohon maaf teman-teman ya memang penuh dengan ketidakstabilan, keterpurukan ya, dan bahkan hal-hal yang cukup kritis banget ya seperti itu. Ya, semua mungkin mempunyai sebuah apa namanya teman-teman ya track record yang bermacam-macam ya, ketika kamu terpuruk sekalipun ya teman-teman ingat ya kamu masih memiliki Tuhan paling tidak ketika kamu tidak memiliki siapapun ketika kamu terjatuh, karena memang biasanya seseorang yang kehidupan ekonominya, kehidupan keluarganya semua hancur teman-teman, itu pasti bakal semua menghindar menjauh ya, seolah-olah mereka takut untuk kamu mintai tolong gitu ya teman-teman. Tetapi ya kamu gak usah khawatir ya. Kembalikan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Mungkin jalannya ya teman-teman di sini dan pada akhirnya kemari gitu sih. Jadi memang semua punya kesempatan dan peluang untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah. Oke? Next, jadi harus tetap optimis ya teman-teman. Semangat. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sudah berumah tangga. Ada Five of Pentacles. Kemudian ada Three of Wands, dan kemudian ada Seven of Wands. Ya, oke. Nah, mohon maaf teman-teman, ya, memang dan cukup sangat terlihat banget ya. Untuk masalah rumah tangga di sini, aku merasakan memang lagi ada masalah ya. Kamu lagi terbelenggu dengan beberapa masalah-masalah kehidupan yang cukup rumit, sulit, sehingga benar-benar membuat kamu tuh benar-benar terpuruk banget lah teman-teman ya. Dan di sini seakan-akan memang harus memutuskan sebuah keputusan pilihan yang tepat dalam kehidupan rumah tangga kamu. Contoh, ya, ketika rumah tangga kamu ini sudah
permasalahannya karena adanya pihak ketiga, teman-teman. Ya, tentu memang harus ada tindakan-tindakan yang cukup mematikan. Artinya tindakan yang harus membuat kamu tuh mematahkan si pihak ketiga itu mengganggu untuk jangan sampai mengganggu kembali kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman. Ya, ini sangat penting, gitu sih. Ya, upaya-upayanya apa ya? Mungkin ketika memang ada sangkut pautnya tentang hal-hal yang bersifat hukum ya, mungkin seperti itulah ya, teman-teman. Oke, dan kemudian ketika masalah rumah tangga kamu hanya berupa terkait dengan masalah ekonomi, ya jadi memang setiap ya, kehidupan rumah tangga pasti memiliki sebuah problem dan permasalahan masing-masing, teman-teman. Ketika ada masalah ekonomi di dalam kehidupan rumah tangga kamu ya, teman-teman, karena memang ada beberapa faktor yang menyebabkan ya. Memang aku merasakan seperti ada sebuah kondisi kesehatan yang lagi cukup buruk, teman-teman, sehingga ini cukup mempengaruhi banget ya keuangan juga gitu ya teman-teman. Jadi apapun situasi dan kondisinya yang benar penting adalah bagaimana tetap untuk berusaha bertahan, ya berusaha untuk terus berjuang. Jadi jangan pernah berputus asa. Ya dan bahkan ketika adanya pihak ketiga juga ya. Jadi semua memang ada sebuah jalan kok ketika memang kamu berani teman-teman di dalam mengambil sebuah keputusan ya dan tindakan yang cukup tegas teman-teman, niscaya kehidupan kamu akan bangkit ya. Ada peluang kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatunya. Amin ya teman-teman. Oke. Next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang berpacaran. Aku punya 7 pedang, ada The Hanged Man dan ada King of Cups nih teman-teman. Ya, nah kalau aku katakan sih, dia orang yang selalu saja memberikan kamu sebuah apa ya teman-teman ya, mungkin janji-janji ya, seperti itu ya, janji terhadap sebuah komitmen, janji terhadap sebuah hubungan yang mungkin dia janji ingin serius gitu ya, ingin serius, nggak selingkuh dan lain sebagainya. Akan tetapi yang aku lihat dari energi ini, dia cukup toksik ya. Selama ini banyak hal-hal yang dia sembunyikan dari kamu teman-teman. Ya, itu yang aku lihat. Jadi memang kudu ya berharap boleh, tetapi jangan terlalu berharap banget teman-teman. Karena yang ditakutkan ketika memang benar ini adanya, dia bermanipulatif, dia toksik ya. Kemudian banyak hal-hal yang disembunyikan, mungkin disembunyikan tersebut terkait dengan pihak ketiga ya, dia memiliki hubungan dengan pihak ketiga dan dia sembunyikan, tentu ini sesuatu hal yang cukup membuat kamu akan terpukul ketika kamu mengetahuinya. Ya, jadi hal yang harus kamu lakukan di sini adalah teman-teman ya, ya udah gitu loh, pasrahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Biar Tuhan yang menunjukkan sebuah kebenaran untuk kamu teman-teman. Ya, dan semoga kalau memang tidak ada pihak ketiga ya syukur ya. Mungkin kalau memang berbicara terkait dengan seseorang yang toksik, berarti itu hanya terkait dengan sebuah sifat ya, karakter seseorang mungkin ya teman-teman. Oke, next. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya 3 kartu, Six of Wands, Two of Swords, dan ada Knight of Swords, teman-teman. Ya, nah, wajib hati-hati, waspada, teman-teman ya. Karena yang aku lihat memang ada seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu sebenarnya. Ya, mencoba untuk mendekati kamu. Tetapi energi yang mencoba untuk mendekati kamu ini seakan-akan semesta memberikan sebuah pesan kepada kamu untuk berhati-hati dan waspada gitu ya, teman-teman. Jangan sampai nantinya kamu tuh dimanfaatin, teman-teman. Ya, yang aku lihat sih seperti itu. Jadi memang kudu lebih selektif ya, kudu lebih apa ya, kalau untuk mencari yang serius gitu teman-teman ya, jangan terburu-buru lah paling tidak ya. Itu sih ya. Dan untuk masalah jodoh, apakah kamu segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu ya, semoga ya teman-teman. Semoga dalam bagian ini ada tanda-tandanya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Wheel of Fortune, ada Five of Wands, dan ada The High Priestess, teman-teman. Ya, ada jawaban atas doa kamu. Ya, ternyata mungkin seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, teman-teman. Dia orang yang cukup tepat, yang dimana dia mau berkorban dan berjuang untuk kamu loh. Ya, ini sesuai banget dengan apa ya, penantian kamu, mungkin kesabaran kamu selama ini ya. Pada akhirnya, ya memang sih energinya cukup positif. Ya, semoga lah teman-teman, seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, dia adalah sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa yang selalu kamu lakukan ya.
selama ini gitu. Oke. Next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Taurus. Oke, kepunya tanggal 29, 23, 22, 14, tanggal 4, 27, 21, 13, tanggal 9, oke, 20, 11, dan tanggal 1. Oke, mungkin demikian. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.